Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak, tapi aku pingin tipe yang terbaru, biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Bapak ini nggak asik nggak sayang sama anak. Bukannya gitu, tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu, harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu, kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya? Maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong, kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan, aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, masuk neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Silahkan, saya lihat Masya Allah banyak yang baik-baik sekarang. Ya, ada Ustaz Firanda, ambil ilmunya dalam hal akidah dan sebagainya. Ada Ustaz Khalid Basalama, ambil ilmunya ya dalam sirah nabawiyah dan sebagainya. Ada di sini Ustaz Syafiq, mungkin dekat ke Surabaya, ambil ilmunya. Ada Ustaz Abdul Somad yang di Riau, ambil ilmunya. Anda tidak sepakat, tinggalkan yang tidak sepakatnya. Kebaikannya ambil untuk Anda. Ada kebaikan di situ. Ada Ustaz Salim Fillah yang dari Jogja, ada yang muda-muda sekarang, ada ulama-ulama kita, ada habaib, ada masyayikh. Saatnya kita tinggalkan yang tidak penting. Tinggalkan. Sekarang saatnya kita berubah. Mau sampai kapan antum saling bersikap seperti itu? Sampai kapan mau saling celah? Sampai kapan mau saling merasa benar sendiri? Sampai kapan mau saling merasa hebat? Yang paling gampang, ambil semua kebaikan. Jika tidak sepakat, tinggalkan. Ukurannya dua, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, ambil. Tidak sesuai, antum boleh tinggalkan. Jelas sampai sini? Termasuk saya. Sekali lagi, jika pelajaran saya tidak menghadirkan ketakwaan dalam pandangan Allah, tinggalkan saya. Ambil kemudian ustadz-ustadz lain yang bermanfaat, dan jauhi sikap yang tidak bermanfaat. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda ini aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, tidak tahu kalau itu salah. Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Nah, sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian, mohon maaf, pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat. Karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih. Banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan, pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf.
Anda sholat dapat pahala. Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang. Cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya. Maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun, Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang. Ketika dunia Masya Allah jam 6 udah berangkat kerja. Sebelum subuh kadang-kala udah mandi dia. Kenapa? Takut telat. Takut banget dia itu. Kalau sampai tempat kerjanya jam 8 lewat 5 menit. Gak berani dia. Kalau maksudnya jam 8, kalau bisa sebelum jam 8. Karena ada konsekuensinya. Dia tahu itu. Emangnya kalau telat Jumatan gak ada konsekuensinya? Ada jemaah. Bayangkan Rasul SAW menjelaskan bahwasanya pada hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang menunggu di pintu-pintu bawah kita. Mencatat tuh. Yang datang di saat pertama, faka'annama qarraba badina. Seakan-akan dia berkorban seekor onta. Siapa yang bisa sedekah tiap Jumat 1 ekor onta? Orang kaya pun masih mikir. Mungkin kalau dia mau undang tamu hari Jumat, potong apa? Ayam aja kebanyakan. Mungkin ayam. Ini kita seperti sodako seekor onta. Tiap Jumat bisa. Nggak keluar duit. Hanya waktu yang kita harus berikan. Yang datang di jam kedua, faka'annama qarraba baqar. Yang jam kedua seakan-akan dia berkorban seekor sapi. Ada yang sepanjang hidupnya tidak pernah berkorban. Antum bisa tiap pekan dapat pahala kurban itu ya. Sapi. Datang di saat yang kedua. Yang datang di saat ketiga, faka'annama qarraba kabshan aqran. Seperti yang berkorban seekor kambing yang bertanduk. Kambing yang bagus. Yang datang di jam keempat, faka'annama qarraba dajaja, seperti berkorban ayam. Yang kelima seperti telur. Kita, mau tanya antum, lebih banyak dapat mana antum kira-kira? Hah? Sapi kira-kira, Masya Allah. Sapi. Mudah-mudahan dapat sapi. Tapi banyak yang dapat telur dan banyak yang tidak dapat apa. Kalau khatib, wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, khatibnya udah naik mimbar, tawiyatil malaika suhuf, kitabnya malaikat sudah ditutup. Mereka mendengarkan ceramah. Arti yang datang setelah khatib naik mimbar enggak dicatat. Antum enggak takut. Antum hanya takut apabila di tempat kerja dipotong gaji.